Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggom harahap yang telah membacakan Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Berikut acara selanjutnya yaitu sambutan panitia oleh Koordinator Bidang Al-Umahat. Kepada Ibu Hajah Lilis Supresi SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustaz Haikal Hasan Baras, yang terhormat Bapak Sekretaris MUI Bekasi Bapak Nasihim, yang terhormat Bapak Ketua RW Harapan Jaya RW 012 Harapan Jaya Bapak Isman Tanjung beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Jami Harapan Jaya Bapak Insinyur Hafid Marongga, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pengawas Yayasan Masjid Jami Harapan Jaya Bapak Ahmad Rifai SEMM beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Jami Harapan Jaya Bapak Insinyur Haji Sega Sucianto beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Jami Harapan Jaya Bapak Musimin SEMM beserta jajarannya, yang terhormat Ketua PKK RW 012 Harapan Jaya Ibu Roslini SPD beserta jajarannya, yang terhormat Kepala SDIT TK dan TPQ DTA, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim yang berada di wilayah Perumahan Harapan Jaya, Perumahan SPS, Perumahan Budak Macan, dan Perumahan Titian, yang terhormat Bapak Ustaz dan Ustazah yang selalu memberi ilmu di Masjid Jami Harapan Jaya, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi nikmat sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan saya ini, saya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Ustadz Haikal Hasan Baras yang akan menyampaikan tausiyahnya dengan judul Penerapan Pendidikan Islam dalam Keluarga. Tujuan kami mengambil judul ini adalah mempersiapkan generasi muda unggul yang berakhlak mulia dengan keunggulan kecerdasan spiritual, intelektual, dan kecerdasan emosional. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melancarkan acara ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Ketua Yayasan, Ketua DKM, dan juga kepada donatur-donatur yang telah memberikan infaknya kepada kami. Baiklah, kami akan menyampaikan sedikit program kerja yang ada di Al-Ummahat. Kami menjalani program kerja ini dengan berkolaborasi dengan Yayasan Masjid Jami Harapan Jaya dan Dewan dan DKM Masjid Jami Harapan Jaya.
Adapun program kerja kami adalah dalam bidang pendidikan, yaitu kita selalu ada pengajian setiap hari Senin, kajian hari Selasa, kajian hari Rabu, kajian hari Kamis, dan kajian hari Sabtu. Dan tidak lupa pula kita selalu mengadakan kajian akbar seperti hari ini yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Adapun dalam bidang sosial, kami selalu memberikan baksos, yaitu pada bulan Ramadan, dan mengadakan bazar Ramadan, serta memberi bantuan-bantuan pada jika terjadi seperti Cianjur, yaitu berupa gempa atau banjir. Dan kami juga mempunyai program kerja kesehatan, yaitu memberikan pengecekan darah gratis, mengecek kolesterol, asam urat, dan tekanan darah yang kami selenggarakan setiap Ahad pertama, yaitu pada hari Rabu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berhubung Pak Ustadz sudah siap memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, untuk Ustaz, gimana sih, Bo? Allahu Akbar. Ibu-ibu yang berbahagia, karena Pak Ustadz sudah datang. Terus, dikit lagi terus. Kopinya belum datang. Panitia, tolong disiapkan kopi ya. Untuk Pak Ustadz. Oh, kopi. Baiklah, sebelum Pak Ustadz kami akan mengakhiri sambutan kami. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pelayanan kami. Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Lili Supresmi SE yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja. Berikut ini adalah acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Babe Haikal Hasan Baras. Tetapi sebelumnya pergi liburan dengan perahu. Perahu pergi menuju pulau. Jika hadirin ingin tahu, akan saya bacakan profil beliau. Jangan berubah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza muttaqun. Faqad faza man ittaqa. Wa khaba man tagha. Asap dapur pintu terbuka. Tercium sedap si ikan bedak. Dibacain ataupun kagak, hati saya nggak akan terlena. Tapi kita ingin tahu. Masuk hutan berbulu kera, jangan ditembak burung kasuari. Kehadiran saya diterima saja, maka seperti emas pun tetap akan kuberi.
Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ta'asabna billah. Bismillah, tawakkalna billah. Bismillah, Rabbi Allah hasbi wa tawakkaltu ala Allah. Bismillah, ya nasab amrina ila Allah. Bismillah, man amana billah wa lam yakhsha illa Allah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Segenap panitia khairul ummah yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap DKM pengurus yayasan yang saya hormati, yang saya muliakan, sebuah kehormatan besar. Saya tuh Majelis Taklim Hati dan Harapan Jaya ini dari awal pertama kali saya datang itu di hati saya gitu. Beneran, bukan bercanda, bukan kaleng-kaleng, beneran. Paling enak sih buah korma. Buahnya matang tolong petikin. Kalau kehadiran saya diterima, insya Allah saya bisa rutinin. Sebab ya Allah, saya ini baru pulang dari Masjidil Aqsa. Baru tadi malam Masjidil Aqsa. Tadi malam baru sampai Jakarta. Kemarin masih sembahyang, masih sujud di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa tempat dikabulkannya semua doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa punya keistimewaannya lebih daripada Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Karena Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa tempat mi'raj Nabi Muhammad. Masjidil Aqsa disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai tempat yang diberkahi. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah tempat pertemuan para nabi. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah tempat nabi ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa pernah didatangi oleh semua nabi. Bayangkan, semua nabi pernah ke Masjidil Aqsa. Kecuali Nabi Musa dan Nabi Harun yang wafat di perjalanan, tetapi menuju Masjidil Aqsa. Itulah Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah sebagai titik tempat diterimanya perintah sholat. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah sebagai tempat pembunuhan Dajjal nanti di akhir zaman. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah sebagai tempat pertarungan antara kaum mukminin dan kaum Yahudi. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah sebagai tempat akhir zaman. Masjidil Aqsa dipilih tempat hidup para nabi. Pilih waktu ini kasih, masya Allah. Nah, doain Allah jadikan dia orang kaya raya. Amin. Jadikan orangnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tani, nasi gue baru baik. Mana yang bisa dijelaskan? Ini meja. Nabi Sulaiman berdoa, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa, kata Nabi Sulaiman dalam hadis sahih, keluar masjid, ya Allah, jadikan dia seperti bayi, dosanya habis seperti bayi yang baru keluar dari ibunya. Nabi Sulaiman tuh berdoa begitu. Masjidil Aqsa tempat pertemuan. Masjidil Aqsa, ya Allah, ya Rabbi, kalau cerita Masjidil Aqsa sebelum masuk materi ya Bu ya, belum masuk materi. Kalau begitu mana begitu? Biji, mana dana, kangesur, ketua biji. Sebelum saya masuk ke materi tentang persatuan dan kesatuan, mana materinya? Sebelum masuk ke materi, saya mau cerita dulu tentang Masjidil Aqsa. Boleh nggak? Ada materinya. Materinya adalah Pilpres 2024. Saya nggak mau bicara politik, Bu.
bicara politik nih. Ustaz siapa yang kita pilih nanti? Di masjid itu bicara pendidikan Islam, setuju? Oh politik sih. Jangan politik kan? Bentar nanti. Sekarang kecepatan. Sekarang penerapan pendidikan Islam dalam keluarga aja, setuju? Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Kenapa umat Islam gak adil dengan Masjidil Aqsa? Kenapa semua orang mikirnya Mekah Madinah, umroh lagi? Kenapa? Emang yang lagi suruh apaan? 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa 3. Kenapa cuma Mekah Madinah doang? Kenapa cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi doang? Nabi suruh tolak musada biha illa ila salasal masajid, Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Allah berjanji dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang Allah berkahi sekelilingnya. Allah berkahi, jadi nggak mungkin ada macam-macam, Bu. Itu di TV, bohong TV-nya. Itu ada ini, bohong semuanya. Saya tiap bulan ke Aqsa. Saya ke Masjidil Aqsa lebih sering daripada ke Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena banyak umat Islam nggak adil. Yang dipikirin Mekah Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Aqsa pikirin juga dong. Karena Aqsa juga warisan Nabi Muhammad. Aneh saya rasa, umroh plus Korea mau ngapain? Sarangi gitu. Umroh plus Mesir mau ngapain? Melihat Fir'aun di Mesir. Lihat Fir'aun di sini aja. Mulai. Maksudnya Fir'aun itu orang yang berlebih-lebihan. Kan Fir'aun kan Togo itu orang yang berlebih-lebihan. Mau ngapain? Umroh plus Turki. Mau lihat apa di Turki? Hadisnya mana? Nabi suruh ke Turki. Ya Bu? Ya Pak? Umroh itu plus Aqsa. Umroh plus apa? Umroh plus apa? Ah, belum cari deh hubungannya. Travel mana kan terserah, saya bukan mau jualan travel, mari. Pokoknya umroh plus Aqsa. Jangan umroh kecuali Aqsa. Titik. Saya tawar-tawar. Duitnya kurang Ustaz, nabung lagi. Sampai cukup Mekah, Madinah, Aqsa. Biar Masjidil Aqsa seramai Masjidil Haram. Biar hotel-hotel tumbuh di sana. Biar banyak orang dagangan di sana. Biar antum belanja sebanyak-banyaknya di Masjidil Aqsa. Biar orang-orang Palestina punya duit untuk pendidikan dan melawan bangsa terkutuk Israel itu. Ya Allah, jadikan orang kaya raya ya Allah. Amin Allah, sana sini ya Allah, jadikan orang kaya. Ya Allah, jadikan konglomerat ya Allah. Untuk mengalahkan konglomerat hitam ya Allah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh wa salihah. Lagi. Ya, nanti pasti di akhir. Ibu ya, jangan dong, gak berlaku adil antum. Mekah, Madinah, Aqsa titik. Dengan tawar-penawar, gak ada. Ustaz Eka, ya, jamaah kami mau umroh. Ustaz anterin ya. Pakai Aqsa nggak cari orang lain. Buat Ustaz ini bonusnya 50 juta, 500 juta gue gak mau, kecuali Aqsa. Gratis gak apa-apa, yang penting Aqsa. Gua bayar nggak apa-apa, yang penting Aqsa. Cakep? Cakep baik-baik. Mereka ini kami ada satu pesawat, nganterin dong umroh Aqsa nggak mau cari orang lain. Nggak ada deh. Plus Mesir sebodoh, plus Turki sebodoh, plus Thailand mau apa yang mereka Cikarang di Thailand. Mekah, Madinah, Aqsa, titik. Mekah, Madinah, Aqsa, titik.
Ini gara-gara umat Islam nggak adil memperlakukan Masjidil Aqsa. Akibatnya Masjidil Aqsa didudukin oleh bangsa Yahudi. Kalau setiap orang yang ke Mekah, Madinah, ke Aqsa, ratusan ribu di Aqsa, dan akhirnya mereka yang akan lari, mereka yang akan takut. Bagaimana? Majelis Taklim Masjid Jami Harapan Jaya go to Aqsa. Insya Allah. Cari dah tuh travel Pak anaknya. Saya ikut. Gak usah dibayarin. Saya bayar sendiri. Gak usah dibayarin. Gak usah dibayarin. Saya ikut pokoknya. Nanti kalau ke Aqsa ikut. Oke, ada quiz ntar di akhirnya. Kalau sampai selesai ada quiz. Yang jawabannya benar, hadiahnya berapa Mekah, Madinah, Aqsa barang saya. Ketemu di sono. Baik, kita mulai. Jadi Mekah, Madinah, dan Aqsa. Jangan lupakan Aqsa. Ya, kita sudah berikrar biruh, bidam, nabi kayak Aqsa. Dengan ruh kita, dengan dam kita, dengan darah kita kalau perlu menebus Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah tempat pertemuan Nabi. Emang kebetulan? Nah, kebetulan gitu. Ya kan ada dong, ini bagian rencana Allah. Masjidil Aqsa itu dipilih oleh Allah tempat pertemuan Nabi dan seluruh Nabi. Masjidil Aqsa dipilih oleh Allah tempat menerima perintah sholat dan agung itu. Masjidil Aqsa diterima menjadi tempat pertemuan muktamarnya para Rasul. Masjidil Aqsa, ya Allah, tak akan kelar kalau kita Masjidil Aqsa. Akhir zaman ditentukan oleh Masjidil Aqsa. Terbunuhnya Dajjal di halaman Masjidil Aqsa, yang kata Nabi ditombak oleh Nabi Isa, oleh Imam Mahdi, seperti kalian lihat pisau panas yang menyentuh mentega. Itu mentega, kalau kena pisau panas kan meleleh tuh. Nah, Dajjal terbunuh di halaman Masjidil Aqsa seperti itu. Kenapa nggak di halaman Mekah? Kenapa nggak di halaman Madinah? Apa kebetulan? Tidak, tidak kebetulan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah kebetulan. Semua well planned. Jangankan itu, daun yang jatuh selembar pun itu tidak kebetulan. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Daun selembar jatuh, walau bin wala di sini kita mungkin tercatat di Lauhul Mahfuz. Daun itu selembar jatuh itu nggak kebetulan. Bagaimana kebetulan? Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa. Nggak kebetulan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, niatkan dari sekarang. Saya niat umroh Mekah, Madinah, Aqsa. Saya niat ya Allah. Niat dalam beriman lebih kuat daripada amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, hamba niat ya Allah untuk mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya Allah, bihaqqi suratul Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Tidak ada yang susah kecuali Kau mudahkan. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, apabila Kau menghendaki pasti terjadi. Fa idza arada syai'an yaqulahu kun fayakun. Jadikanlah kami semua ya Allah, jamaah Masjid Harapan Jaya ini menjadi jamaah yang berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mampukanlah kami berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Izinkan kami sujud ya Allah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadikanlah kami semua adalah orang-orang pejuang murabitun terhadap Masjidil Aqsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wa alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah,
barulah kita mulai pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baru pembukaan, ya. Tadi baru pembukaan juga. Nah, masih ada pembukaan berikutnya, pembukaan 7, kita 9, lah anak lalu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, perkenalkan saya Haikal Hasan. CV-nya nggak usah dibacain, ntar timbul kontroversi. Saya foto sama Ganjar di rame, padahal saya tidak akan pernah ikut kelompok itu. Sampai kepala jadi kisah sama badan saya tidak akan pernah tindak. Bahwa saya adalah oposisi, nggak akan berikut. Ini sekaligus klarifikasi. Orang nggak sengaja ketemu di Mekah, tiba-tiba Haikal jadi tim sesnya Ganjar, kalau jauh sih kita deketin orang masa ini sih. Terus kalau berfoto sama babi, gue jadi kelompok babi gitu. Kalau berfoto sama kuda, gue jadi kuda gitu. Saya dakwah sama semua orang, Pak. Saya nggak peduli. Ada Armando, bacotnya kurang ajar, saya datangnya ke dakwah sama dia. Nggak peduli saya. Jenderal mana yang saya belum datengin? Saya masuk ke rumahnya, gue gedor. Assalamualaikum Pak Jenderal. Saya mau cerita sama Bapak, kenapa Bapak begini, saya ngobrol sama Jenderal. Itu di foto, terus menjadi kelompoknya gitu. Menko mana yang belum saya datengin? Ada yang viral, ada yang fotonya aja nggak pakai foto. Kenapa ya? Saya akan tetap dakwah dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, dan apapun kata orang, saya tetap berdakwah. Mau dibilang apapun, tetap saya berdakwah kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan apapun kata orang. Nabi Ibrahim berani dakwah kepada Raja Namrud. Nabi Musa berani dakwah kepada Fir'aun, kepada Qarun, Muhammad. Rasulullah berdakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa kita harus dakwah kepada orang yang terima kita? Justru dakwah itu kepada orang yang tidak suka dengan kita. Justru dakwah itu kepada orang yang bakal punya potensi nimpukin kita. Kalau dakwah ini dakwah bukan, ini rapat saya bilang. Nah semua terima saya, dijemput lagi. Terus ngaku hebat gitu, pejuang gitu. Padahal lo bener pejuang dari mana? Pejuang dari mana yang dijemput? Pejuang dari mana? Pulang dikasih ongkos, dikasih buah-buahan, terharap bukan. Dikasih riso, dibungkusin nasi sederhana. Kuningin dia tadi. Terus bilang dakwah begini. Lu diterima bukan dakwah itu namanya. Dakwah itu kepada orang yang punya potensi benci sama antum. Dakwah itu kepada potensi orang yang bisa nimpukin. Dakwah ke sarang-sarang mereka. Kok dakwah maunya kepada masjid yang terima aja? Dakwah kalau ada undangan itu bukan dakwah namanya. Dakwah kok diundang? Betul apa tidak? Dakwah itu masuk ke sarang mereka. Itu yang namanya dakwah. Dan itu cara saya. Suka nggak suka begitu. Mau dibilang apapun tetap saya akan berlaku seperti itu. Gedek gue jadinya. Udah klarifikasi jelas? Jelas? Setelah foto ini jadi investnya. Kepret loh. Setelah dakwah ini lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kepicikan daripada orang-orang yang otaknya cuma sedikit atau kurang sesendok barangkali otaknya. Pas bagian persatuan hilang otaknya. Pas bagian persatuan hilang. Beda pendapat, khianat. Beda cara dakwah, munafik. Bayangkan itu. Beda kunut, bid'ah. Beda tahlil, sesat. Mau dibawa kemana umat kalau begini, saudara? Beda pilihan, cebong kampret. Apa coba? Hah? Jahat banget itu mulut, saudara.
Inilah kita mesti ngaji yang banyak nih kayak begini nih. Jangan merasa kelompokku lebih baik, jangan. Jangan bicara kelompok lain, jangan. Allah gak suka, Allah benci yang demikian. Jangan angkat suaramu seperti suara keledai itu loh. Jangan manggil saudaramu dengan sebutan yang buruk, jangan. Cebong mulut itu buruk, Pak, gak boleh, haram mulutmu. Kampret, gak boleh, itu haram mulutmu. Kadun, gak boleh, itu haram mulutmu. Itu menghina orang namanya, menghina kelompok. Jangan berprasangka buruk, jangan berprasangka buruk, jangan menghina, jangan mencela, jangan memaki. Wala tabaghadu wala tahsadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan jauhin prasangka buruk itu. Fa inna dhanna afdalul hadis, kata Nabi. Seburuk-buruknya perkataan itu adalah prasangka buruk. Afdalul hadis, sebohong-bohongnya ucapan. Al-Hujurat 9, 10, 11, 12, 13. Baca, dipahami lagi sekali lagi. Jangan mencela, jangan memaki, jangan menghina. Beda pendapat itu bukan khianat. Beda cara itu bukan munafik. Beda kunut itu bukan bid'ah. Beda maulid itu gak sesat. Beda tahlil pun bukan kafir. Beda pilihan pun bukan taubat, bukan dolim. Innalillahi wa inna. Sejak kapan kita pandai sekali menghakimi orang lain? Maka sebagai solusinya, mulailah penerapan pendidikan Islam dalam keluarga. Itu masuk ke materi inti. Maka dengan demikian, billahi taufiq wal hidayah. Belum ya? Nah, kalau mulai pendidikan Islam dalam keluarga, saya minta whiteboard apa tulis kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ada nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ada nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ada. Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ada. Alhamdulillah. Ini semua kok pada pakai tas plastik. Apaan sih? 9. Nah, belum dikasih. Intinya drama dong yang dikasih. Ada apa guys? Nggak ada nggak apa-apa. Ada. Nggak ada nggak apa-apa. Maka hati-hati mas, hati-hati. Ini pengajian bener nih, ibu-ibu di dalam bener. Bawa suruh keluar aja nggak apa-apa. Di mana-mana pengajian bapak dalam, ibu-ibu duluan. Cuma di harapan jaya doang, ibunya bapaknya di samping. Bener yang bener tuh gini. Apa nggak pakai wardah, nggak pakai eyeliner, ya kan? Ini mama kayak mama. Mama kan pakai eyeliner, pakai apa? Mesti tempatan AC yang dingin. Udah. Masya Allah, Masya Allah. Oh, tajam. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu kelihatan? Oh, dosa banget. Belum ditulis kok kelihatan. Kelihatan tabelnya. Whiteboard. Oke, Bu. Penerapan Islam pendidikannya dalam keluarga. Berarti ini nomor 1. Saya gambar rumahnya ya. Gambar rumah zaman dulu gimana? Gini. Nah, ini. Betul nggak kalau begini zaman dulu? Pasti ada apa di sini? Bella. Di sini? Udah pasti. Ada enak nih tidak ini. Benar nggak zaman dulu ini? Ya, santai. Ada manteknya nih.
lampunya dari gitu kata. Bu, penerapan pendidikan Islam dalam rumah tangga. Nah, nomor 1, rumah bisa didatengin malaikat, bisa didatengin jin. Benar gak sih? Rumah didatengin malaikat, benar gak? Ada hadisnya gak? Ada. Ini rekamannya. Satu hari malaikat Jibril yang sudah biasa datangin Nabi nggak masuk rumah Nabi. Hadis Bukhari wa Muslim. Kok nggak masuk kemana nih? Nabi akhirnya keluar rumah. Loh, kok malaikat Jibril di luar nggak masuk kata Rasulullah? Malaikat Jibril bilang tidak. Adaan? Ya Allah, ini pun baca hadisnya. Luar biasa. Ada apa? Anjing itu ada anjing. Dekat Nabi ada anjing. Andai kata zaman itu ada foto, Nabi dipoto, tweet ada anjing, kemudian disebar luasin, Nabi piara anjing. Bener gak? Mana anjing yang ngomong? Betul tidak? Betul tidak? Begitulah orang-orang yang nggak pakai tabayun menghukum orang dengan foto. Saya nggak pakai kali-kali kalau ngomong, saya belak-belakan aja. Betul nggak kejadiannya kayak begitu? Tahu-tahu Nabi lagi keluar, ada anjing di situ, dipoto sama orang, disebar. Nabi piara anjing, bener nggak? Saya nggak sengaja ketemu sama misalnya Pak Ganjar, besok kan keluar di tulisan Haikal Princess Ganjar, oke lo jauh. Luar biasa ya beritanya, dahsyat ya. Nggak sengaja ketemu di rumah orang meninggal, ketemu Ade Armando, foto sama orang foto. Akhirnya bilang apa? Haikal sekarang udah masuk timnya Ade Armando. Ya maklum deh, yang ngomong nah itu. Habis begitu coba lihat. Kita berdakwah ke siapa saja, kapan saja, di mana saja, kapanpun, dimanapun, siapapun, saya tetap berdakwah. Apapun kata orang masa bodoh, yang penting kita berdakwah, dakwah sampai mati dakwah. Betul? Malaikat Jibril nggak mau masuk, ada anjing di situ. Saya cuma mau cerita pada ibu dan bapak sekalian, kan dimulai rumah tangga nih. Saya mau gambarin sebuah rumah tangga. Gimana caranya supaya malaikat rahmat masuk ke rumah itu? Nomor 1, jangan ada. Nah, ibu kasar banget. Kayaknya gahar banget sih. Yang paling digemari oleh jin, pasti malaikat gak mau. Dan jin akan langsung berdiam di rumah kita. Jadi boro-boro bu bisa menerapkan pendidikan dalam rumah tangga kalau dalam rumahnya ada jin. Dan yang paling diberi nama jin apa? 1, rumahnya kotor dan bau. Ini saya kasih dasar nih. Dasar sebelum ke mana-mana. Dasar sebelum mana-mana tuh. Sebenarnya ini juga bisa. Kalau dikasih kelompok gua lagi. Kotor. Bau. Ini sebelum menerapkan pendidikan di rumah. Beresin dulu tempatnya. Baru. Lalu kita mau sholat cuci badan pakaian najis. Betul gak sih? Wudhu dulu, cuci badan pakaian dari najis, madhab kiblat dulu. Sebelum masuk ke pendidikan, beresin dulu rumahnya. Jangan ada yang kotor, jangan ada bau, rumahnya ada najis. Jangan, ini demen banget jin nih. Kalau di WC gimana? Buru-buru siram. Ada sampah gimana? Buru-buru buang. Ini yang suka masak di dapur, jangan sampai bertahan sampah itu sampai 2 jam. Apalagi buangnya besok pagi.
jin keburu datang. Sebelum sore mesti hilang semua sampah. Habis masak langsung bungkus pakai kresek langsung taruh di rumah tetangga. Jangan. Kotor, bau, najis itu yang paling pada kebun makanan di situ ya Allah. Belum pernah makan. Itu yang masukin kasur. Memang mama begitu ya Allah. Ini bawa tas ini ada maksudnya nih. Ada maksudnya tuh. Nih, kotor, bau, najis. Ini apalagi? Jidal. Tahu jidal nggak? Iya. Jidal itu apa? Ya Allah, ada kata Mama Dede di sini. Umroh plus Aqsa ketemu di sono. Jidal itu berbantah-bantahan. Di rumahnya pernah nggak kakak sama dia? Duluan ke mama ini. Duluan. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Jangan ada lagi barisan sakit hati. Maka yang ada barisan lapang dada, jidal, otot, berantem, duluan. Itu mengundang jin dan syaitan yang masuk ke dalam rumah. Ini kalau ada yang begini-gini, maka yang akan mendatangi itu adalah syaitan. Gambar setan gimana sih? Gambar setan. Habis ya. Dalam pokoknya ada kotor, bau, najis, berbantah-bantahan, Anda sudah masuk setan. Setan masuk ke dalam rumah. Gak bisa mendidik anak dengan cara pendidikan Islam, gak bisa. Bagaimana bisa kok setan ada di dalam? Bagaimana bisa kita mendidik anak? Pantas anak kalau disuruh sholat lama banget. Pantas kalau disuruh ngaji males banget. Ya begitu isinya. Di kupingnya selalu tuh ada bilang, ngaji yuk, males lah, udah males kita kerja. Dia enakan TikTok, kemudian lihat aja kalah dia tuh kalah berantem sama kita mintain dia tuh ya. Akan begitu kan? Gak ketinggalan infonya. Kata ya, laki-laki itu. Saya baru sehari di Indonesia, langsung diceritain itu batu semua begini. Lu mana? Siapa saya bilang? Ya kita doain aja mereka kebaikan, semoga semuanya sehat walafiat gitu, semuanya kaya raya dan hidayah. Nih, jelas anak-anak kita tuh gak mau sembahyang, susah disuruhnya. Kenapa? Karena rumahnya banyak jin dan setan. Dia menggosok terus. Jelas aja laki bini gak pernah harmonis. Nah setan kan yang bikin, jin yang bikin. Ini jin dan setan. Jin garis miring setan. Dia akan selalu menggosok-gosok sehingga bapak lebih tertarik sama istri tetangga daripada istri sendiri. Gara-gara jin dan setan, sehingga bapak lebih asik lihat di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, lalu mau hubungin kan? Auzubillah min dzalik. Dia bini nggak tertarik sama sekali lagi. Ini bahaya pak. Yang bikin nggak tertarik itu syaitan dan jin. Karena jin dan syaitan akan mendapatkan hadiah dari raja jin kalau bisa memisahkan antara suami dan istri. Betul tidak? Itu hadisnya. Mendapatkan penghargaan, dipanggil sama raja jin, dikasih hadiah kalau seandainya bisa memisahkan laki bini.
Jadi Bapak Ibu sekalian, tugasnya dia itu ini. Maka kalau sektor gaji sudah masuk, tabah. Maka hasilnya hasilnya adalah anak-anak yang suasana yang ribut, ya, jauh dari sakinah mawaddah warahmah, cemburu, ya cemburu kan? Banyak hutang, betul. Hidupnya kurang, ada hutang, di mana-mana pinjol, di umur-umur pinjol. Nih, terus bagaimana mau mendidik? Gimana mau mendidik? Bagaimana mau mendidik coba? Begini kalau rumah tangganya. Maka kalau mau mulai sesuatu, lawan ini semua. Dan ujungnya nauzubillah min dzalik, cerai. Gampang itu. Ya, nah, bagaimana sekarang mau mulai pendidikan dalam keluarga? Rumah mesti bersih, wangi dari ujung depan sampai ujung belakang, pel, sampai pelosok-pelosoknya, sampai kolong-kolongnya. WC mesti kering terus, sampah maksimum jam 5. Kalau laki minta buah-buahan bagaimana dikupas? Kupas jam 5 sore, masukin kulkas. Biar keluar lagi segar, enak, dingin. Pokoknya jam 5 berhenti aktivitas. Siang ikat jam 7. Buangnya besok pagi. Belum bawa apa coba? Jangan dong. Saya kan temen yang begitu. Maka pendidikan dimulai dengan rumah yang bersih, wangi semua pelosok. Terus apa resik apa kesat apa rapi. Damai, semuanya orang itu damai, ada kompak, ada kerjasama, ada semuanya aman, tentram gitu loh. Main apa dulu-duluan gitu. Misalnya kalau nanti kamu dekat duluan, tak apa-apa, aku belakangan gitu. Anak saya bikin begitu di rumah, akhirnya main dulu-duluan, habis 12 malam gak ada kemana-mana. Kamu aja begitu juga pagi-pagi, kamu aja pindah sekolah deh. Tentang batasan namanya. Ya, nih rumah mesti bersih, wangi. Ini belum masuk materinya pendidikan. Nanti dulu ini persiapkan tempat yang dulu. Jangan ada sampah di rumah. Janji? Kalau ada sampah, biar jin yang masuk ke rumah. Nah, rumah yang kayak gini baru diganti oleh malaikat. Tunggu gambar malaikat gimana? Malaikat bersayap. Kupu-kupu ya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya bersayap, malaikat bersayap, sayapnya banyak, ada 7.000. Pokoknya bersayap indah. Pokoknya saya nggak bisa gambar, indah sekali malaikat. Ya. Nah, ini kalau malaikat rahmat yang masuk ke rumah kita, hasilnya apa? Anak-anak yang rajin ibadah. Ya, bapak juga rajin membahagiakan. Rajin memuaskan. Rajin servis. Rajin semua. Terus apa lagi? Suasananya damai. Sama istri sakinah, mawaddah warahmah. Terus keluarganya pasti cukup aja semuanya. Gimana nggak cukup? Malaikat datang kok. Malaikat Mikail datang. Selalu membagi-bagikan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sama kami itu beneran enggak?
Kalau malaikat Mikail datang, pasti datang atau rezeki? Datang. Malaikat Jibril datang ke rumah dapat rahmat nggak tidak? Dapat. Makanya ini dia awalnya ini ya. Dan tinggal suasana sakinah, mawaddah, warahmah, kupar aja semua keluarganya. Rajin, aja damai, aja tentram, aja baiki jannati. Laki mau pulang ke rumah aja. Mau orang apa tuh? Deh, begini intinya deh. Ini begini, ya malaikat yang datang. Dan kalau malaikat datang, ini pasti pergi. Pasti pergi. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal. Ja'al haq wa zahaqal. Di situ intinya. Mana tutupnya mana lagi? Tadi buku aja bu. Buku aja gampang. Ya, nah kalau udah rumahnya enak, bersih, wangi, rapi, damai, maka anak-anak juga suaminya rajin, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, Allah kasih cukup, rumahku, surgaku, baru kita masuk mulai pendidikan. Baru nih, setelah ini dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian, rumahnya enak, tentram, damai, baru kita masuk pendidikan Islam dalam keluarga. Nomor satu yang mesti kita jaga itu adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah dalam memerintahkan itu. Jadi Nabi minta, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Nabi mencontohkan berlaku sabar di rumah. Rumah yang penuh dengan marah-marah, keluar anaknya juga begitu. Maka seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Orang itu datang lagi, ya Rasulullah ausini, nasihati aku. Nabi bilang lagi la taghdab. Datang lagi, minta lagi ausini, ya Rasulullah la taghdab, jangan marah kalau di rumah. Jangan marah kalau di rumah. Kalau mau marah di pasar. Kalau mau marah sama preman. Pak, marah sama preman. Marah sama jagoan. Marah sama jangan di rumah. Di rumah tuh tempatnya akhlakul karimah. Kebanyakan kita ini pencitraan doang, baik pencitraan. Kalau pencitraan ini siapa ya? Mulai prasangka buruk. Ingat diri sendiri. Pencitraan itu namanya. Justru baik itu di rumah. Akhlak itu di rumah. Yang paling utama itu di rumah. Makanya Nabi Muhammad bilang, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik di rumah tangganya dengan keluarganya. Maka itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah tuh iya. Salah kaprah. Arti daripada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah tuh salah kaprah. Arti daripada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah mulai berkembang kan? Mulai berkembang kan? Laki-laki itu bukan sekedar pemimpin bagi wanita. Kalau pemimpin itu rais atau ra'in, kullukum ra'in, tiap-tiap kali adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan tiap-tiap kali akan ditanya tentang kepemimpinannya. Di situ digunakan kalimat qawwamun 'alan nisa, bukan ra'in 'alan nisa, bukan ra'is 'alan nisa, bukan. Jadi bukan sekedar pemimpin, laki-laki itu pelindung wanita. Kalau saya menerjemahkan, laki-laki itu pengayom wanita, laki-laki itu
pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan ketenangan bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan ketentraman bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan sayapnya untuk bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan kebahagiaan bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan kepuasan bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan mobil bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan rumah bagi wanita. Laki-laki itu yang memberikan emas bagi wanita. Laki-laki itu tuh, kakak bu. Kalau nggak bisa Pak, berhenti jadi laki. Pasti di antara kalian berkata, ya Ustaz kan kalau kita nggak mampu. Yang berkata begitu benar nggak mampu. Harusnya disambut dengan perkataan Insya Allah. Sambut begitu. Laki-laki itu yang memberikan rumah dengan kolam renang bagi istri. Saya sendiri belum ngasih. Tapi saya sebut terus kan itu untuk membahagiakan dia. Amin. Itulah fungsi kita Pak. Ini dari kita ngomong dari terakhir. Dengerin. Bini kita, anak kita kan amanah dari Allah kan. Bener nggak? Bener nggak nih? Allah titip bini sama anak kita sama kita kan. Bener nggak sih ngomong? Nah sekarang yang Allah titipin itu kita bikin bahagia, yang nitipin gila nggak? Yang nitipin senang nggak? Benar nggak kata Nabi khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga. Bahagiakan mereka. Ini kalau pulang, Bapak WA cepetan nih mau pulang. Mau dibawain apa gitu? WA cepetan. WA cepetan. Ada di samping kan. Oh ada video di mana? Pendidikan Islam paling awal adalah kebersihan. Jangan main-main. Berarti laki mesti wangi. Mesti wangi nggak? Saya biar tas kecil begini, lengkap. Kalau mau pulang, kalau mencium wangi, saya langsung begini nih. Iya, bisa diminum. Bisa diminum. Biar wangi ke mulut-mulut. Gam-gam. 24 jam saya bawa. Allah Akbar walillahi. Bapak Ibu sekalian, Ibu jujur sama saya. Terakhir saya mau survei. Penting tolong dijawab ya. Ini survei saya. Bukan survei politik, bukan. Ibu cukup jawab betul, gimana? Salah, gimana? Enggak ya. Cukup jawabnya cuma betul dan salah ya. Suaminya suka marah-marah di rumah, betul salah? Yang jawab betul angkat tangan. Salah Pak. Lakinya ada di sini semua. Jadi bikin batal. Takut jawabnya berarti. Beneran Bu, jangan Pak, ya Allah ya Rabbi. Mau menerapkan pendidikan Islam dari dalam keluarga, ini ibadah binafsi. Mulailah dari diri sendiri. Coba kalau kepulangan kita selalu, nih Bu ya, laki lu mah gak ganteng-ganteng amat, tapi selalu bersih. Kalau pulang bawa tentengan, kalau pulang pasti bawa duit, terus ngasih ke kita lagi langsung, terus bawa buah-buahan juga, tuh, ya, lalu bersih, wangi, mulutnya bersih, wangi, rambutnya bersih, wangi, rapi, terus pulang pasti dia mau bikinin kamu teh, kopi, dia bikinin. Kalau punya laki begitu enak gak? Banget katanya. Inilah terapin kayak begitu. Ntar anak-anaknya contoh gitu loh. Saya paling nggak kuat hati saya kalau saya bertanya sama anak saya Aisyah,
Kalau yang ngobrol berdua, dia suka bengong, dibilang gimana coba? Pak, kata Aisyah. Ada nggak ya yang laki-laki yang seperti Pak? Itu ucapan anak saya, itu ucapan Aisyah. Karena dia lihat bagaimana hari-hari saya di rumah. Maka penerapan pendidikan Islam dalam keluarga, ente nggak usah banyak ngomong Pak, nggak usah tunjukin bahwa Anda betul-betul memuliakan istri. Tunjukin bahwa Anda tuh memuliakan anak Anda. Pulang di WA atau apa ya Bapak gitu. Dari kantor, dari mana pulang WA, cerita sama dia. Ntar anak-anak tuh kayak begitu. Sampai anak saya tuh sering nggak sekali dia berkata, Pak, doain dong biar aku punya suami nanti kayak Papa gitu. Siapa kuat dengan ucapan kayak begitu dengan anak sendiri coba? Kenapa sayang? Ya aku lihat Papa begini. Ya, oh pasti suami kamu kan lebih baik. Karena cinta pertama bagi seorang anak putri adalah ayahnya. Cinta pertama seorang anak laki-laki adalah kepada ibunya. Kalau ayahnya benar, kalau ibunya benar gitu. Ya kalau enggak dia akan mencari yang lain sehingga dia salah beridola. Jadi Bapak Ibu sekalian, muliakan pasanganmu. Siapa di antara bapak yang merasa rezekinya seret, bisnisnya gagal, jadi makelar nggak laku-laku? Ada yang salah dengan istrimu. Ada yang salah dengan perlakuanmu kepada istrimu. Niatnya kurang lempeng. Kalau tanah gue laku, nih makelar, gue kawin lagi. Nggak bakal loh. Nggak bakal begitu. Kenapa? Mengecewakan. Tapi kan boleh, Ustaz, boleh yang bilang nggak kasih siapa. Tapi membuat istri redo, apa yang membuat istri malah makin gedeg kesel. Kalau ternyata membuat gedeg kesel, jangan. Kenapa? Karena Anda mengecewakan amanah Allah. Saya ngomong belak-belakan aja. Bukankah Sayyidina Ali dilarang sama Nabi untuk menikah lagi? Ketika Sayyidina Ali minta izin sama Rasulullah, kata Rasulullah apa? Wahai Ali, Fatimah darah dagingku. Dan siapapun yang mengecewakan Fatimah sama dengan mengecewakan aku. Artinya Fatimah nggak rela dilaju. Bapak-bapak suka manfaatin hadis. Allah kasih surga nih bagi yang rela nih. Bu, jawabin begini. Iya, saya mau raih surga dengan cara yang lain. Dengan cara sedekah, dengan cara tahajud, bilang gitu jawabin ini. Tapi dipakai hadis buat kepentingan dirinya sendiri. Tapi di masjid ini ada. Orangnya setia. Ya. Kecuali ada 2 lah, 3, 4 lah, 5, 6 lah, 7, 8 lah. Kalaupun ternyata bukan ngajarin, kalaupun ternyata nggak setuju, diam aja. Ibu kesel sama saya, kagak ya. Baik, sudah jam 2 lewat. Saya mau pamit. Sebelum pamit, mari kita bertanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya jawab, kita lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita terus ada tanya jawabnya. Silahkan kalau mau kontrol. Nggak ada alhamdulillah, tapi kualitasnya ada. Terima kasih. Ada pantun nih Pak Ustaz. Silahkan. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Jangan lupa beli kue dongkal. Cakep. Saya ucapkan terima kasih untuk Babe Haikal. Mantap. Kue dongkal. Ada di depan Pak Ustaz. Lanjut ke sesi pertanyaan. Kami persilakan kepada 3 penanya, baik dari Ahwat maupun Ikhwan. Pada sesi acara kami persilakan. Dari Ahwadnya, silakan. Mohon diperkenalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Ustaz. Ibu Yanti. Saya menjadi ibu Ustaz calon ibu. Mbak Yanti. Iya, Pak. Bilang dulu, saya orang yang lapang dada. Saya orang yang lapang dada. Saya nggak gampang sakit hati. Saya nggak dapat hati sama. Ya, pakai selalu belakang. Insya Allah, Ustaz. Amin. Saya ingin bertanya, Ustaz. Silakan. Saya mau minta sedikit nasihatnya. Ya. Bagaimana sih cara perempuan untuk menemukan yang tepat di zaman sekarang? Bagaimana caranya wanita Menemukan laki-laki menemukan suami? dia yang tepat untuk di zaman sekarang. Gampang banget. Nengok ke kiri. Baik, jawabannya mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin saya. Saya bersumpah di masjid, di tempat rumah ibadah Allah ini, kamu Yanti, kamu lakukan apa yang saya katakan, dan insya Allah selama ini belum pernah gagal. Selama ini belum pernah gagal orang yang mempraktekkan apa yang saya akan sampaikan. Satu, pilihlah tempat di mana kamu akan menikah. Suaminya belum ada, biarin. Allah hanya kasih kepada orang yang siap-siap. Allah hanya kasih kepada orang yang siap-siap. Allah hanya kasih kepada orang yang siap-siap. Kalau antum nggak pernah siap, antum nggak pernah siap, maka nggak akan pernah Allah kasih. Siap-siap jadi orang kaya, banyak sedekah, Allah kasih harta berlimpah nanti. Siap-siap mau umroh, mau haji, beli dari sekarang pakaian ihram, Allah bakal panggil. Siap-siap dari sekarang bagaimana manasik umroh, Allah akan kasih kesempatan umroh. Taruh gambar Mekah Madinah, lihat tiap hari, minta sama Allah jadi. Maka kalau kamu pengen nomor satu, cari tempat di mana kamu akan nikah dan sampaikan, ya Allah, saya sedang bersiap. Datang ke masjid dan bilang sama pengurus masjid, Pak, tempat ini bisa nggak buat akad nikah? Oh bisa. Makasih ya Pak. Kapan? Ntar saya kabarin tanggalnya. Biarin orang ketawa, biarin diketawain. Dan nasihat ini belum pernah gagal sekalipun. Amin. Yang kedua, siap-siap cari ustadz, kiai, habib, ya, yang mau menikahkan. Bilang sama dia, Ustadz, Pak Kiai, saya insya Allah sebentar lagi menikah. Saya mau Pak Kiai, habib, ustadz yang menikahkan, yang menjadi saksi. Oh, boleh. Kapan? Ntar saya kabarin Kiai. Jangan ketawa begitu. Lapor sama Allah, ya Allah, saya sudah siap. Tiga, cari gaun pengantinmu, browsing, cari ini, gadgetnya cocok yang ini nih buahnya. Hubungin orang itu atau print, datang ke tempat menjahit. Biarin mau bilang apa kayak sebodoh. Mas, bisa nggak jahit pengantin kayak begini? Oh bisa, berapa biayanya? Oh sekian. Minta HP Mas, nanti saya kabarin. Sekali lagi saya bilang, belum pernah gagal yang begini. Belum pernah gagal. Untung kamu tanya di forum ini. Belum pernah gagal. Ya. Kelima, bikin foto prewed. Empat, bikin foto prewed. Lakinya siapa? Lakinya pada belakang, orang lain siapa? Serius, ya Allah ya Rabbi, saya bisa bercanda. Ini nggak bercanda, ini namanya teknik visualisasi. Ini namanya the law of attraction, hukum ketertarikan, hukum tarik menarik. Ini namanya the law of repetition, hukum pengulangan. Dan whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Apapun yang kau pikirkan dalam pikiran, kamu akan genggam di tangan. Kalau kamu katakan,
Susah beneran. Kamu katakan, ya Allah saya sedang siap-siap, ya Allah saya sedang siap-siap, ya Allah saya sedang siap-siap, ya Allah saya sedang siap-siap. Datang kebenaran serius. Dan belum pernah gagal cara ini. Sekali lagi di masjid saya ngomong, belum pernah gagal. Buktiin. Ya. Lalu lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah saya sudah siap. Aku yakin ya Allah, Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik untukku. Bilang. Saya praktekin sama anak saya Aisyah. Dan Aisyah mau coba-coba begitu. Dilamar. Dan masih SMA waktu itu dilamar. Jangan sekarang saya bilang, jangan sekarang. Orang WA saya, Ustaz saya serius Ustaz mau melamar. Kita dulu. Jangan sekarang. Saya bilang, saya SMA. Ya, Ibu, ya, Bu, ya. Yanti, oke? Perhatiin seperti itu. Kamu akan terkejut nanti. Selalu ada Nabi Muhammad. Bisa sholawat seminggu nggak sekali? Sehari. Bisa? 5.000? 5.000 nggak bisa? Kurang ajar nih. 1.000 itu cuma berapa menit? Nah, 1.000 cuma berapa? 1 jam aja bisa 3.000. Saya 1 jam duduk selama 3.000. Karena 1 jam 3.600 detik. Allah Seribu tuh 1.000. 1 jam duduk tuh bisa 3.000. Masa nggak bisa habis subuh 1 jam, habis isya atau 1 jam sebelum tidur, habis maghrib 1 jam, 3.000 ke 3.000 6.000. Di tengah-tengah sholatnya kita bayar 1.000 habis zuhur, 1.000 habis asar, habis maghrib, jadi 10.000. Janji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslibil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Kalau begitu salawatnya cuma dapat 100. Salawatnya ya Allah, alhamdulillah sebentar lagi telah kau kirimkan jodoh untuk Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku kelak untuk menambah cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu janji, insya Allah. Ini cukup atau aja kali ya? Ini masih kurang, Gimana dengan Ibu yang sudah puas dengan jawabannya? Sudah, nanti siap-siap ya Bu di rumah ya. Tolong dipersiapkan semuanya nanti. Siap-siap ya. Untuk selanjutnya, Pak, Bu, kita kerjakan semua pernikahan Yanti. Setuju? Yanti undang ya kita semua ya. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kami persilakan. Tolong diperkenalkan serta dari kajian mana mungkin. Boleh berdiri, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang Setiawati. Saya dari kajian hari Rabu, Pak Ustaz. Bilang dulu begini. Kami barisan lapang dada. Bilang dulu begitu. Kami barisan lapang dada. Takbir. Saya dengar kalau orang sakit hati dengar. Oh iya. Kalau lapang dada. Iya, insya Allah. Ini Ustaz, Bapak melihat perkembangan teknologi saat ini ya Ustaz. Yeah. Ya memang ini sudah bukan urusan saya terutama ya. Yeah. Karena anak saya 3 sudah married semua, sudah punya cucu. Nah ini yang saya khawatirkan kok pendidikan dari cucu-cucu saya ya Ustaz. Baik. Pertama memang kedua orang tuanya sibuk ya, berangkatnya pagi, pulangnya sore. Ya sementara sih mereka di sekolahkan dititipkan di sekolah di Islam dan Ya, ada pilihan juga ada pilihan ya.
nggak jaminan begitu. Ya, tapi kan itu nggak jaminan. Ustaz, gimana sih jadi penerapan pendidikannya? Saya selaku eyangnya gitu, Ustaz. Itu aja? Ya, gitu aja. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu sebagai neneknya, sebagai eyangnya, insya Allah lebih didengar daripada bapak dan ibunya. Karena di mana-mana yang namanya kakek, nenek, yang kapung, eyang itu lebih dicintai sama anak biasanya, ya. Karena itu mumpung anaknya lebih dekat kepada eyang, maka disitulah peran ibu. Jangan percayakan 100% kepada pendidikan sekolah, jangan percayakan 100% kepada pesantren, jangan percayakan juga 100% kepada siapapun. Di tangan ibu. Jadi sebenarnya bagaimana caranya? Kan ada WA. Cucu punya WA. Nah, WA dong. Lihat yang lagi mau sholat. Lihat yang lagi ngaji. Lihat yang lagi baca hadis. Lihat yang lagi terus aja begitu, Bu. Terus aja begitu. Karena bapak ibunya nggak sempat kayak begitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan pendidikan. Saya sama anak saya lagi tawaf live. Apa lagi tawaf saya? Yuk, kamu ikut di rumah ya. Lagi di makam Rasul, lagi di Raudhah live sama anak saya. Apa lagi di Raudhah? Sayang lihat. Kamu ikut ya. Ya Allah, aku mau Pak ke rumah Rasulullah Pak. Iya sayang. Doain banyak ya. Di Masjidil Aqsa, saya live sama anak saya. Lihat, inilah Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam. Nabi pernah ke sini dan Nabi berkumpul dengan seluruh Nabi di sini. Inilah batu tempat Rasulullah pertama kali mi'raj, sampai batunya pun mencembur mengikut Rasulullah. Kalau tidak ditegur oleh malaikat, itu batu ikut. Tapi malaikat menahan batu itu sampai cembur, sampai seperti goa. Nih, Papa sedang masuk ke dalam kolong batunya ini. Bukan ngambang batunya ya, bohong yang ngambangnya. Cuma cembung. Nih Papa lagi masuk. Gitu Bu. Saya kurang sibuk bagaimana coba sebulan 100 masjid. Belum lagi umrohnya, belum lagi ke Aqsanya. Kalau saya nggak pakai manfaatkan teknologi begini gimana? Gitu. Doa sama Allah yang kuat. Dan jangan lupa sesibuk apapun zikir bareng-bareng. Ibu bilang sama anak ibu, kalau nggak zikir sama anak lo, gue nggak redo bilang gitu. Laki, bini, anak, zikir pagi. Sesibuk apapun saya kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis. Karena kalau Jumat, Sabtu, Ahad biasanya subuh di tempat orang. Subuh di masjid. Kalau nggak ada undangan, subuh di masjid. Tapi kalau Senin, Selasa, Kamis, saya subuh di rumah. Orang bilang apa kayak sebudut, yang penting saya subuh di rumah. Kenapa? Karena saya harus memimpin sholat, memimpin zikir kepada anak saya di situ. Maghrib udah ceramah ke tempat orang, Isya masih di tempat orang, zuhur di tempat orang. Ini zuhur di Bekasi. Ntar maghrib udah langsung ke Bintaro, Pondok Aren, sampai Isya. Jadi subuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya tidak mau kemana-mana. Harus memimpin anak saya. Dan kami zikir bareng-bareng. Ibu tahu standar kita itu subuh 1 surat Ar-Rahman mesti kita taruh besar dan rame. Kenapa? Karena itu subuh pada waktunya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2 sedekah. Yo kamu sedekah siapa? Kamu siapa? Papa main ya. Transfer ke orang 50.000 ke 100.000 ke, punya daftar yayasan, daftar orang yang mesti kita transfer selalu ada di handphone. Ya. Lalu kemudian kalau nggak ada gimana? Pegang ini buat sedekah ya, niat diantar ya, kasih office boy. Kalau sekolah, kasih Pak Satpam, kasih siapa? Kasih orang yang di jalanan, kasih yang parkir, siapapun. Kamu. Tuh. Lalu kemudian baca ratib al-atas atau al-hadad. Pagi, standar. Lalu ngaji selembar 2 lembar. Itu wajib standar pagi. Bilangin sama anak ibu. Tapi kami berangkatnya jam 5. Tahajudnya yang mesti begitu. Mau nggak mau harga mati. Mau nggak mau harga mati begitu. Kalau mau bikin penerapan pendidikan di rumah nggak sempat. Jam 3 mulainya, pokoknya harga mati begitu, nggak bisa ditawar. Karena itu permulaan hari. Berangkat jam 2 malam udah berangkat. Lo maling sampai kerja. Berangkat kan wajar jam 6, jam 7.
Jam 5 rumahnya jauh, ya jam 3 bangun. Mau nggak mau begitu, harga mati bu, dari kawan awal. Kalau ibu bisa terapkan apa yang saya sampaikan, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah ada di rumah. Baik. Satu lagi, Pak Ustadz, untuk ikhwannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya maju dikit kan Pak Ustaz? Ya. Saya Pak Ino dari Jamaah Al-Insanul Kamil Widyaninda. Oh, bukan masih mari. Kan. Di tetangga. Benar. Jadi kita bahas sebentar. Ya. Pertama saya terima kasih atas klarifikasi. Tadi saya ketemu teman-teman katanya mau ngaji di mana? No. Ke Jami. Ustaznya siapa? Haikal Hasan. Dah, dia udah cebong dadakan. Masya Allah. Masa iya, makanya saya datang ada klarifikasi, terima kasih. Bilangin yang cebong dadakan dulu kemana, gue gamparin. Itu lihat. Udah cebong, haram ngatain orang. Udah dadakan, haram fitnah orang. Ya begitulah, di mana-mana begitu. Tapi dikira begitu, kamu jadi berhenti gitu lama begini. Kagak bakal gue berhenti, tetap gue di jalan-jalan itu. Katanya suruh belakang, kata saya belakang. Iya. Gini kan, ini fenomena baru. Sekarang ini kan kalau tadi Ustaz bilang kan untuk ikatan ya di dalam keluarga. Nah sekarang ini banyak orang tua yang mendidik anak itu lebih praktis lah. Lebih praktis. Iya. Tapi bisa lagi demen tuh yang cebong dadakan mana itu yang gue lagi demen itu. Lebih demen itu saya ya. Oke. Jadi gini. Bagi teman-teman dong. Rekaman saya pamer nih tadi. Terus. Oke Pak. Jadi gini. Praktisnya itu banyak orang tua kan sekarang menitipkan anak di pondok pesantren atau boarding school lah. Cuma, mohon maaf ini, ada stigma sekarang ini pondok pesantren ya kita nggak tahu tuh awalnya dari mana. Itulah mereka akan jadi benih-benih radikal karena banyak dari pondok pesantren melahirkan hal seperti itu. Nah antisipasinya ke depan kita sebagai orang tua, sebagai nenek, kakek nanti gimana ini? Baik. Dengan apa stigma seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama stigma itu nggak ada. Ya pertama stigma itu bohong. Yang ngomong begitu siapa sih? Kelompok yang itu lagi kan? Tukang memfitnah ulama kan? Tukang mencela Habib kan? Tukang mencela semua yang ngomong begitu kan? Jadi jangan dengerin Pak. Cuman kita nggak bisa menutup mata pesantren itu pilihan ketika anaknya bandel. Tuh dia bandel banget kamu dibilangin terus masukin pesantren, gitu kan? Bener nggak? Di sekolah juga begitu, bego, kelas 1 nggak naik, kelas 2 nggak naik, anak itu bego itu masukin pesantren deh. Jadi pesantren tempat buang anak bego dan bandel. Tuh kebanyakan sebagian orang tua jadi potong video gue. Jadi fitnah. Kata Ustaz Haikal, pesantren tempatnya orang bego dan orang bandel. Itu tuh kerjaan orang yang potong video tuh. Yang bilang cebong dadakan kayak gitu tuh. Lengkapin, saya lagi bilang ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang punya anak bandel banget. Woi, bandel banget, pasti pesantren. Gitu. Bukan dari awal dididik dengan niat untuk menjadi seorang ulama, untuk menjadi seorang hafiz, seorang hafizah. Masukin pesantren begitu niatnya, lalu tanya selidikin alumninya kayak gimana, apakah dia pernah ngatain togut sama orang, apakah dia pernah ngatain kafir sama orang, apakah di pesantren itu pernah ngatain bid'ah sama orang. Kalau pernah, jangan masukin pesantren yang model begitu. Apakah dia pernah di pesantren itu mengklaim ajarannya paling baik? Apakah di pesantren itu mengizinkan orang bom bunuh diri?
Apakah di pesantren itu, nah yang kayak begitu jangan sentuh. Apakah di pesantren itu diajarkan toleransi? Apakah di pesantren itu menghormati orang Natalan? Apakah di pesantren itu menghormati orang-orang hari libur-libur yang lain? Kalau mau menghormati, cakep, itu pesantren yang bagus, masukin. Kalau di pesantren itu meyakini, ya, bahwa ajaran yang paling benar, yang lain bid'ah, buang jauh-jauh tuh daftar pesantren, jangan sampai ada kayak begitu. Itu aja, Pak. Apakah di pesantren itu diajarkan nggak di agama Madinah 48 pasal? Kalau diajarkan, ambil. Itulah pesantren yang benar. Di pesantren itu diajarkan musyawarah nggak? Kalau diajarin, ambil. Itu pesantren yang benar. Gitu aja Pak patokannya. Di pesantren itu kiblatnya kemana? Kalau ke negara orang, jangan diambil. Kiblatnya ke Saudi, nggak usah. Kiblatnya ke Mesir, nggak usah. Kiblatnya ke Iran, nggak usah. Kiblatnya ke Libya, nggak usah. Kiblatnya nggak usah kiblat kemana-mana. Pesantren itu berafiliasi dengan apa? Perhatiin. Cukup, nggak usah. Kita nggak terima akidah impor. Ntar Wahabi dibilang, ntar Syiah dibilang. Ya Pak, jangan cukup. Itu cara memilih pesantren. Diajarkan piagam Madinah, oke. Diajarkan Pancasila, oh, karena Pancasila itu dahsyat Pak, dahsyat. Cuma nggak dipakai di Indonesia, nggak dipakai. Emang pilpres cocok sama Pancasila? Kagak. Pancasila itu mengajarkan musyawarah mufakat. Pancasila itu mengajarkan kita memilih wakil rakyat. Ntar wakil rakyat yang sidang untuk musyawarah memilih presiden. Sekarang kita pilihan langsung. Kita nggak pakai Pancasila Pak di Indonesia. Cacat rekam, saya nggak takut. Rekam bilangin saya nggak takut. Pilpres langsung tidak cocok dengan sila keempat Pancasila. Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Pancasila. Kalau masih pakai Pancasila, kita memilih wakil rakyat. Ntar wakil rakyat memilih presiden. Tuh kalau mau benar-benar Pancasila. Tuh kalau mau kembali UUD 45 begitu. Dan saya nggak takut ngomong begini. Pilpres langsung. Catat tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, mari dan cebong dadakan. Mohon izin Ustaz, satu lagi kali untuk dari Iwan. Ya, dia aja cebong dadakan. Jauh, makanya jauh. Silakan dari Iwan ada satu lagi. Oke, jauh. Wan. Lapang dada. Silakan dari Iwan ada. Jangankan dipanggil cebong dadakan, dipanggil munafik pengkhianat juga udah biasa gue. Tapi sampai kepala sama kaki sama badan berpisah, saya nggak akan pernah berpihak kepada rezim Bataan. Cakep bilang nggak perlu bilangin, harus bilangin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilangin saya rutin ngaji di mari. Bulan depan kita ngaji lagi ya. Yang bilang saya mengatakan datangnya kemarin. Udah, pulang aja. Baik, nama saya Arif Pak, saya dari Mustika Jaya. Mustika Jaya. Pertanyaan singkat saja tentang materi tentang proses pendidikan. Ada yang menyatakan proses pendidikan keluarga diawali dari menentukan calon pilihan. Satu, yang kedua adalah memiliki fondasi keluarga. Ya. Mungkin saya mohon penjelasan dari keluarga. Terima kasih. Nama keluarga. Nama ulangin benar.
proses pendidikan warga diawali dari menentukan pilihan dan pasangan maksudnya gitu. Jadi bukan setelah berkeluarga. Contoh sama tuh. Masya Allah. Ya intinya adalah diawali dari menentukan pilihan pasangan adalah awal daripada untuk menentukan pendidikan di keluarga. Lanjut mungkin ketika istri sudah anggap itu sudah proses pendidikan juga melahirkan. Jadi jangan sampai selama ini mungkin kita ini KTP-nya KTP Islam ya. Ya. Jadi Islam Islam KTP. Iya. Mungkin agama digunakan untuk menikah, melahirkan dan kematian saja. Satu lagi sunat. Iya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak. Saya nulis buku, cuma sayang bukunya habis tadi di daerah Menteng. Menteng. Koja habis. Saya nulis buku Pak, judulnya Menjadi Suami dan Ayah yang Hebat. Diawali dari cara memilih istri, betul, cara memilih pasangan. Diawali ketika mau menikah, ketika ijab kabulnya, ketika resepsinya, ketika malam awalnya, itu lengkap tuh saya bikin itu Pak. Betul Bapak bilang betul. Diawali bukan setelah jadi, bukan, ya. Diawali dari awal untuk melihat dan memilih. Dan bagaimana caranya, bagaimana sayang waktunya Pak ya Allah ya. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi nanti, akan saya bahas lagi lebih mendalam. Dibuat berseri lah gitu, menjadi suami dan ayah yang hebat tuh diberseriin gitu. Bagaimana edisi pertama memilih pasangan, memilihnya kayak gimana dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana ketika istri lagi hamil, apa yang mesti Bapak lakukan? Surat Maryam bilang apa? Kasih berilah makan, minum dan bergembiralah. Jadi menggembirakan istri itu perintah Allah. Istri tugasnya apa? Makan, minum, bergembira. Dalam Islam begitu. Emang begitu dalam Islam. Tugasnya istri itu adalah makan, minum, bergembira. Belanja itu tugasnya bapak, ke pasar tugasnya bapak. Istri itu siap makan, minum, dan bergembira. Gak percaya? Buka surat Maryam, baca surat Maryam dari ayat ke-19 sampai ayat ke-30. Malaikat yang suruh makanlah, minumlah, dan bergembiralah. Jadi tugas bapak itu kasih dia makan, kasih dia minum, dan bikin happy. Kalau happy-nya dia belanja ke mall, tugasnya dia makan, minum, belanja ke mall. Nah, saya bercanda, emang begitu ayatnya. Apa yang bikin dia gembira? Apalagi kalau lagi hamil. Minta ini kasih, minta itu kasih. Kan lagi hamil. Katanya apa? Oh, itu bid'ah. Itu apa namanya? Mengada-ngada. Enggak mengada-ngada. Baca surat Maryam. Apa nasihat malaikat Jibril kepada Maryam yang lagi hamil? Coba. Wahai Maryam, makanlah, minumlah, bergembiralah, goncangkanlah pohon kurma itu, maka akan turun kurma-kurma yang matang. Minumlah airnya dari datarannya rendah yang jernih, sungainya. Duh, dimanja. Orang hamil mesti dimanja. Ya, biar anaknya ada di buku saya tuh Pak. Ketika hamil gimana? Ketika anaknya baru satu, ketika rumah tangga ada goncangan kayak gimana, ketika istri lengkap dah, ketika bapak tertarik sama wanita lain mesti bagaimana, ada lengkap semua ya. Ketika ekonomi belum membaik, ketika rumah tangga lagi sempit mesti bagaimana, ada semua lengkap ya. Insya Allah saya pamit kalau begitu kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdi jama'ana
Allahumma hadihana ila siratikal mustaqim waj'alna wa iyyahum mutmainnina bil iman. Ya Allah, bila petunjuk pada jamaah kami, bila petunjuk pada keluarga kami, dan jadikanlah kami semua selalu bersatu dan tentram dan keamanan dalam Islam dan iman. Allahumma ya Allahumma ja'al, jadikanlah ya Allah jamaah ini ya Allah orang-orang yang kaya raya ya Allah. Amin. Orang-orang yang tidak punya hutang seumur hidupnya ya Allah. Ada yang sakit di antara kami, angkat penyakitnya ya Allah. Ada yang susah di antara kami, mudahkan hidupnya ya Allah. Engkau yang memudahkan masih ada yang berdosa di tempat kami ini ya Allah, angkat semua dosa-dosa kami ya Allah. Ada rezeki-rezeki yang hadir ini Allah, rezeki-rezeki hadirin yang masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Masih ada yang dalam bumi, keluarkan ya Allah. Ada yang sulit, mudahkan ya Allah. Ada yang mudah, gampangkan ya Allah. Ada yang sedikit, banyakin ya Allah. Ada yang banyak, berkati ya Allah. Ada yang haram, sucikan ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum menikah, kirimkan jodoh yang terbaik ya Allah. Jodoh yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan ya Allah, yang bisa mengatakan kami dengan cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, anak-anak kami yang tidak hadir ya Allah, jadikanlah anak-anak kami orang yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami orang yang mujahid dan mujahidah. Jadikan anak kami yang hafiz dan hafizah ya Allah. Jadikan anak kami orang yang menutup aurat ya Allah. Jadikan anak kami orang yang pintar, yang cerdas, yang mulia, yang berkecukupan ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berjuang untuk Islam ya Allah. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang soleh. Ya Allah, anak kami yang belum menikah, kirimkan jodoh untuk mereka yang terbaik dari sini ya Allah. Yang takwa ya Allah, yang berkecukupan, yang mencintainya ya Allah, yang menjadikan istrinya adalah amanah dari itu. Ya Allah ya Rabbi, di antara kami ada yang hidupnya mesti miskin, bikin kaya raya ya Allah, bikin mampu ya Allah. Bukankah apabila menentukan jadi faiza awal syai'an kullahu kun fayakun. Rabbana ya Allah, Rabbana anfusna bilan taqilana wa tarhamna lantunana min al-khasirin hajatana bikatir hajatana bikasir. Ya Allah ya Fadillah kasih Allah ya aman ya abdi ya wa yarham wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Sallu ala Nabi Muhammad.